Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Deon Sane buat para investor kripto maupun yang sedang memulai investasi di aset kripto kita. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman buat para kripto pemula yang ingin turun ke dunia investasi kripto. Karena apa ya? Karena kalian apabila tidak mengetahui secara lebih luas, secara lebih lebih detail berkaitan dengan investasi aset kripto ini, maka kalian nanti akan yang ada hanya rugi dan rugi. Maka dari itu, walaupun masih banyak video ataupun channel-channel YouTube di luar sana yang sudah membahas bagaimana investasi di aset kripto untuk pemula itu seperti apa. Nah, setidaknya video ini saya ingin berbagikan pengalaman karena saya juga sedang belajar bagaimana memulai aset kripto itu, terutama untuk kita yang pemula, yang retail, yang modalnya tidak begitu besar. Kecuali mereka-mereka yang sudah expert, yang modalnya sudah cukup besar, tentu itu akan mudah untuk investasi di aset kripto. Nah, saat ini saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya bagaimana ketika turun ke dunia aset kripto waktu berapa tahun yang lalu di tengah fluktuatif kripto yang sedang booming ya, sedang booming dimanapun di dunia. Kita melihat bagaimana Bitcoin itu sudah sampai ke harga yang kita rasa untuk satu koin itu gila gitu, harganya sebesar itu, hampir 900 jutaan satu koin, yaitu Bitcoin, yang terjadi pada tahun 2021, dimana saat itu sedang naik-naiknya cryptocurrency yang disebut Bitcoin halving. Nah, kita langsung saja. Bagaimana cara kita berinvestasi di aset kripto terutama untuk pemula. Jadi buat kalian yang sudah expert, yang sudah jauh di atas pengetahuannya data saya, ya silahkan kalian skip video ini. Nah, ini untuk buat teman-teman yang baru bergabung atau baru masuk di dunia kripto, saya persilahkan untuk nonton ini. Nah, kita langsung saja. Yang pertama ya, sebelum kalian turun ke dunia kripto, tentu kalian harus tahu dulu apa itu kripto. Nah, saya ini mengambil dari websitenya Pintu. Nanti kita juga akan berbicara membahas tentang Pintu ini di video-video berikutnya. Nah, berbicara tentang aset kripto, tentu kita akan berbicara tentang cryptocurrency. Salah satu yang terbesar adalah Bitcoin dan Ethereum. Nah, itu adalah investasi yang populer, yang terkenal di dunia kripto. Bahkan Bitcoin sendiri adalah koin yang paling tua ya di cryptocurrency. Itu berdasarkan pengetahuan yang saya miliki. Nah, secara singkatnya, cryptocurrency ini adalah sebuah aset digital yang terdesentralisasi dan sepenuhnya hidup di internet. Nah, artinya bahwa mereka ini, ya kripto ini tidak memiliki fisik ya. Boleh dimiliki atau dikirim siapa saja. Kemudian cryptocurrency ini diamankan menggunakan teknologi kriptografi. Nah, jangan kita fokus kepada kriptografinya. Yang jelas ini semua ya, transaksi di dalam cryptocurrency itu adalah diatur oleh kita pribadi antara A dan si B tanpa melalui sebuah organisasi yang mengelola. Contohnya ya seperti bank ya. Kalau bank itu kalian lihat untuk kalian mengirim suatu uang yang besar jumlahnya, tentu kalian harus menunggu berapa jam biasanya, apalagi yang melalui clearing. Nah, kripto ini juga disebut biasanya sebagai mata uang alternatif yang bersifat global ya. Jadi kripto itu bisa diperdagangkan di mana saja. Ketika kamu datang ke Australia, ke Amerika Serikat, harga Bitcoin itu tetap sama. Makanya di luar sana ada Amerika, Bitcoin itu sudah dipakai untuk mata uang alternatif guys ya. Nanti kita akan bahas lagi hal-hal yang berkaitan dengan dunia makro seperti itu. Nah, kita langsung ke ya. Nah, ini ya, jadi kripto ini terdesentralisasi, jadi diamankan melalui kriptografi, tidak seperti mata uang fiat seperti rupiah atau dolar yang peredarannya diatur oleh bank sentral. Nah, kalau di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Jadi kripto ini tidak diatur oleh bank. Jadi kita tuh bebas mau ngapain sama kripto ini, dan harganya tuh sama. Di negara Indonesia, di Amerika harganya tuh sama gitu. Tinggal mata uang saja yang berbeda nanti. Oke. Nah, kripto itu sebetulnya kita itu membeli teknologi. Teknologi itu disebut blockchain ya. Blockchain itu adalah database yang tidak dapat diganti atau diubah katanya. Cuma hanya kamu bisa tuh menambahkan data. Nah, jadi sekali lagi kita jangan terfokus pada teknologi ini. Artinya bahwa
kripto itu digunakan sebagai alat transaksi yang memudahkan penggunanya, usernya antara negara satu ke negara yang lainnya untuk bertransaksi. Dan teknologi yang digunakan adalah blockchain yang tidak bisa diganti dan diubah, yang bersifat abadi. Nah, jadi gitu guys. Lalu salah satu mata uang yang paling terkenal ini adalah Bitcoin. Jadi kalian kalau masuk ke dunia kripto tentu kalian tidak asing lagi yang namanya Bitcoin ya. Nah, kenapa kita memilih aset kripto kita dalam investasi ya? Kenapa gitu? Ya kalau ini berbeda dengan saham ya. Kenapa aset kripto itu penting? Yang pertama, aset kripto itu tanpa perantara guys. Jadi kamu bisa ngirim ke wallet atau dompet yang lain tanpa melalui perantara seperti bank dan sebagainya. Nah, misalnya ketika kamu mengirim uang saja dengan jumlah besar, kamu tentu harus melakukan validasi di antara perantara-perantaranya yang mengelola itu, contohnya bank gitu ya. Nah, itu kalau bank itu kan dia ada, misalnya kamu ingin kirim dari bank BUMN yang A ke BUMN yang D dengan jumlah yang besar, tentunya itu harus melalui cek dan recheck segala keaslian dan sebagainya. Transaksi itu harus sangat ribet sekali ya. Silahkan kalian coba saja sendiri. Nah, aset kripto ini tidak seperti itu guys. Jadi aset kripto ini bisa langsung dalam hitungan detik aset kalian itu bisa terkirim ke orang lain gitu. Nah, jadi yang kedua itu adalah metode pembayaran murah dan cepat. Nah, kripto ini ya, saat kamu mengirim aset kripto ke orang lain di belahan dunia manapun, kripto yang dikirim akan tiba dalam beberapa detik. Nah, itu juga nanti kita akan bahas bagaimana teknologi itu seperti Ethereum, Tron yang memiliki jaringan tersendiri untuk bertransaksi atau melakukan pembayaran. Bahkan Dogecoin saja sudah digunakan untuk membeli merchandise dari Tesla. Nah, yang berikutnya, kripto itu tahan sensor. Kripto itu tahan sensor. Jadi tidak bisa diatur oleh otoritas tunggal ya untuk melakukan sensor atau menghentikan transaksi kripto. Nah, makanya di sini transaksinya kripto itu di Bitcoin itu sudah miliaran. Bahkan kapitalisasi pasarnya kalau kalian lihat di market cap itu sampai dengan 7.000 triliun guys. Nih kapitalisasi pasarnya 7.000 triliun, jauh sekali di atas bursa saham gitu. Makanya orang tertarik untuk berinvestasi di aset kripto ini. Nah, aman ya. Yang berikutnya itu adalah aman. Dengan sistem yang tersentralisasi, hampir mustahil untuk meretas aset kripto. Untuk dapat memanipulasi data blockchain, kamu harus menguasai 51% komputer atau miner atau validator, dan ini hampir mustahil dilakukan. Nah, jadi transaksi ini aman ya. Ya, walaupun ya dalam beberapa tahun ini kita itu sering mendengar berita-berita buruk tentang kripto gitu. Ada hal yang penggelapan lah dan sebagainya sehingga membuat kripto itu turun saat ini ya. Tetapi untuk masa depannya ya, kripto ini masih sangat layak kita pelajari gitu ya. Jadi kita akan bersama-sama mempelajarinya bagaimana kripto ini bekerja dan kenapa semua orang itu berinvestasi di kripto. Ya, karena kripto itu bisa dikatakan satu komoditi yang atau suatu pasar di mana tidak ada batas atas dan batas bawah seperti yang dilakukan saham. Jadi persentase kenaikan dan penurunan itu tentu itu akan sangat tinggi sekali. Bahkan ada yang bercerita modal 500.000 bisa jadi puluhan juta, bisa ratusan juta ya. Tapi sekali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset kripto. Memang ada yang untung, ada rugi, setiap perdagangan ada risikonya. Jadi buat teman-teman yang baru berturun ke dunia kripto, jangan sampai kalian FOMO ya, ikut-ikutan karena ingin mendapatkan hasil yang instan. Tidak seperti itu guys. Apalagi saat ini kripto kita sedang mengalami cobaan lah, dimana kemarin itu sempat hanya 200 jutaan Bitcoinnya ya. Sekarang ini sudah naik lumayan ya, masih rendah dari titik tertingginya kemarin, tetapi setidaknya ini kalau kalian yang masuk di harga 200 jutaan kemarin untuk Bitcoin, tentu kalian sudah mendapatkan cuan yang lumayan ini. Nah, untuk situsnya kalian bisa ke Coin Market Cap, di situ ada ribuan koin yang tersebar di seluruh dunia. Jadi di situ apabila kalian tidak bisa
memilih dengan baik dan benar dan tidak mempelajari dengan baik, maka kalian nanti akan dimakan market, akan mendapatkan kerugian yang ya jutaan lah. Nah, kita akan membahas sedikit tentang koin kripto yang paling tua, yang paling tinggi market cap-nya ya. Tadi hampir 7.000 triliun yaitu Bitcoin. Nah, harga yang paling tinggi itu terjadi pada tahun 2021 pada bulan 4 dan bulan 11 guys. Ini sempat 900 jutaan. Nah, 930 juta. Wow, ini ya. Ini menandakan bahwa koin ini gila-gilaan naiknya ya. Transaksi ini tuh hampir 440 triliun waktu ini dengan titik tertingginya ya. Padahal waktu itu di 2014 hanya berjumlah 5 juta kayaknya. Bahkan ada di 16 baru 12 juta sampai naik 900-an juta. Tentu itu sudah banyak miliarder yang tercipta di sini. Nah, kenapa kita ingin mempelajari ini ya? Karena sebelum kalian turun, kalian harus dulu mengetahui apa itu yang kita beli ya. Jangan sampai kita beli ikut-ikutan, tidak tahu apa itu kripto, tidak tahu koin tertinggi market cap-nya, tidak tahu koin yang berada di 10 besar, kalian sembarangan beli. Nanti kalian akan mendapat kerugian. Oke. Nah, baik itu saja mungkin yang kita bahas untuk part 1 ini. Jadi sekali lagi, semua keputusan ada di tangan pribadi kalian. Jangan sampai kalian FOMO dan mengalami kerugian di market kripto. Karena kripto adalah kejam, high risk, high return. See you next video di part 2 selanjutnya.